Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook bersama Amandana. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah lihat analisa fundamental di tanggal dan juga itu kalender ekonomi dari tanggal 6 sampai 10 Desember 2021, sekarang seperti biasa saya akan membawakan analisa teknikal secara pair per pair ya nanti ya. Jadi bukan secara kayak market outlook pada biasanya kemarin itu kan kita langsung bikin ke semua pair dalam satu video. Jadi sekarang kita akan fokuskan ke dalam beberapa pair untuk satu video. Jadi contohnya sekarang kita akan analisakan Euro USD dalam satu video. Nanti video selanjutnya ada GBP USD, XAU USD, mungkin ada pair yang lain juga seperti itu. Oke, jadi ini merupakan analisa dari Euro USD, analisa teknikal dari Euro USD dari tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, seperti biasa, ini saya akan analisa melalui TradingView. Bagi yang ingin download TradingView versi desktop ataupun versi PC maupun versi laptop, itu teman-teman bisa ke kolom deskripsi. Di sana juga sudah ada link downloadnya. Oke. Oke, jadi teman-teman yang tradingnya berdasarkan market outlook saya di minggu lalu, itu saya akan menyediakan 3 trade plan. Yaitu di mana ada 3 trade plan, yang dimana ada 2 trading plan untuk buy dan 1 trading plan untuk sell. Karena di minggu lalu itu kita melihat power dari bullish ini cukup besar, maka otomatis kita akan melihat power dari bullish ini masih akan lanjut naik sampai ke 0,5 di sini. Seperti itu. Nah, kenyataannya adalah ini jika saya geser pada saat hari Senin, teman-teman yang ingin open langsung di hari Senin itu bisa yang namanya langsung kena profit, karena saya pasang target profitnya itu hanya sampai di area 3834 ini, area yang di atas 38 Fibonacci ya di sini kemarin minggu lalu. Nah, untuk yang ingin strategi breakout, di sini sudah saya kasihkan garis yaitu di 13192. Itu teman-teman silahkan buy di sini. Tentunya dengan time frame yang kecil ya, jangan di daily. Karena kalau saya lihat di sini ini lebih ke intraday, yaitu dengan time frame 1 jam maupun 4 jam seperti itu. Ketika dia breakout ini, teman-teman bisa langsung buy juga di sini. Dan targetnya tetap di area kotak merah di sini. Nah, jika ini sudah berlaku, maka sebenarnya ini sudah saya ada open trade sell juga sebenarnya ya. Karena TP-nya jika teman-teman perhatikan di sini, saya ini memperhatikan 2 TP. Yaitu yang pertama TP-nya itu di sini. Trading plan pertama open buy di sini di minggu lalu, TP-nya di sini di 3790. Dan untuk yang trading plan kedua dengan strategi breakout, TP-nya juga sama di sana. Jadi kedua posisi buy kita ini sudah profit. Oke. Nah, sekarang ada open posisi yang ketiga, di mana ketika dia sudah sampai area ini, teman-teman bisa langsung switch sell. Nah, dengan switch sell ini, teman-teman sudah mendapatkan floating profit di sini. Tapi targetnya memang jauh di bawah ya. Targetnya jauh di bawah dengan stop loss-nya di atas Fibonacci 0618-nya. Seperti itu. Oke, jadi ini trading plan untuk sell masih berlaku, tapi ini saya akan analisakan ulang untuk Euro USD. Oke, di sini Euro USD dia memang masih harga tertahan di Fibonacci 0,382 versi daily dari swing yang paling besar di sini. Itu dari tanggal 9 November di sini kita tarik Fibonacci ke bawah, dia tertahan di Fibonacci 38,2. Dia tidak bisa close di atas ini. Kita melihat banyak sekali rejection di sini. Ketika ini berusaha naik, dipaksa turun lagi. Ketika dia naik, dipaksa turun lagi. Ketika dia naik, dipaksa turun lagi. Dan di sini juga ada tertahan di area support, resistance, sekaligus ada trend line di sini kecil. Nah,
Jadi bagaimana nanti untuk di Euro USD nanti? Untuk di Euro USD nanti itu teman-teman bisa patokannya masih dengan Fibonacci ya. Patokannya masih dengan Fibonacci. Oke, sini saya akan bantu gariskan ya. Nah, di sini kita ada tiga area range ya. Di sini area resisten yang saya warna gini deh, warna kuning, resistennya warna kuning. Ini juga warna kuning di sini, resisten kecil. Ini resisten jauh. Oke, jadi ini merupakan ada resisten di level 14 itu paling jauh. Resisten selanjutnya yang pernah dicapai itu adalah di resisten 1380. Ini akan saya genapkan aja 13.800 di sini. Kemudian di sini ada di 3190. Kemudian supportnya ini akan saya taruh di 12750. Oke. Oke, di sini sebentar. Ini garis yang mana ini? Ini garisnya tidak mau diklik ini. Oke, ini garisnya akan saya naikkan ke 650 dan ini merupakan areanya dia. Ya, di sini. Oke. Jadi di sini merupakan sebentar. Ya. Tadi 12650 ini merupakan area support dan di 11 ini paling jauh sebenarnya. Ini paling jauh. Ini sebenarnya yang paling jauh di sini. Jadi saya rasa ini memang support terjauh dari Euro USD yaitu di 11925 seperti itu. Nah, untuk trading plan-nya untuk minggu ini, karena mengingat Euro cuma ada di fundamental kemarin itu cuma ada Jerman aja dan lebih kepada US dollar ya. US dollar itu ada berbagai macam termasuk CPI number dan kita masih melihat adanya virus Omicron, lalu ada global inflasi dan isu dari tapering the Fed itu masih ada. Kemungkinan di sini kita masih bisa melihat adanya penurunan dari Euro USD. Karena mengapa? Patokannya kita memang di Fibonacci 0,5 sampai 618 ini paling jauh ya. Jika teman-teman ingin buy, lebih tepatnya sell deh, lebih tepatnya sell. Di sini kan ada trend line di sini. Di sini ada trend line yang di time frame H4 rasanya. Ya, di time frame H4 di sini ada trend line. Jadi jika teman-teman ingin sell nanti ya, teman-teman bisa sell dengan strategi di mana dia bisa breakout ini trend line-nya pertama. Biarkan dia naik dulu segini. Kemudian dia breakout ke bawah. Breakoutnya ini sampai close ya. Close ini dalam artian dia masuk lagi ke area support di sini sampai ke sini. Nah, ketika dia sudah masuk ke area support, dia kemungkinan bisa turun mengejar sampai sini. Seperti itu. Jadi yang ingin open posisi sell itu bisa pada saat dia masuk area support dan retest area supportnya ini. Seperti itu. Stop lossnya cukup di atas ini, resisten terdekat, dengan take profit terjauh adalah di sini. Di low sebelumnya dia yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman sudah punya risk rewardnya ini 1,5 seperti itu. Stop lossnya 51 poin, 51 pip dengan take profitnya ini 81 pip seperti itu. Jadi ini masih worth it. Tapi untuk teman-teman yang lebih high risk lagi, dimana ketika teman-teman ini asalkan dia breakout aja itu boleh sih, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih baik kan dia menunggu sampai di support, kemudian dia retest sekali lagi, baru nanti dia akan turun seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan
teman-teman trading pada saat dia breakout ke bawah ya, candle close setidaknya di sini di harga 12910 ya, sekitar inilah 12910. Itu ketika candle close di sana dan kemudian ada retest ke trendline, teman-teman bisa langsung sell. Sell pertama ini tentunya ke sini dulu ya, jangan jauh-jauh dulu, ke sini dulu harus TP-nya. Stop loss mau nggak mau harus di sini, di atas sini, di atas dia punya trendline dan sekaligus ada resistennya. Itu pertama. Terus rewardnya memang kurang bagus, tapi take profit terdekat di sini. Tapi take profit terjauh adalah di sini. Inilah mengapa saya sarankan teman-teman untuk tradingnya menunggu pada saat dia masuk ke area support. Menunggu ke area support karena kemungkinan ini supportnya tidak terlalu kuat. Jadi kemungkinan di sini masih bisa jebol. Karena kalau kita lihat di sini sudah tidak ada demand lagi karena di sini sudah ada candle panjang rejection. Dan sini juga ada candle panjang rejection. Kemungkinan ketika harga masuk ke sini, ini sudah tidak ada kekuatan yang menahan di sini lagi. Kemungkinan dia akan masih bisa drop sampai ke level terendahnya di sini. Seperti itu. Oke. Lalu kalau kita perhatikan di H4, memang trennya di sini. Kalau kita lihat dari candle, sebenarnya candle di sini dia tidak ada membuat pattern tuh nggak ada sih ya. Mungkin saya akan bantu untuk tarik garis ya. Ya, di sini akan saya bantu tarik garis trendline. Jadi ini kemungkinan bisa bergerak sideways juga bisa antara di 3190 sampai 13800 seperti itu. Jadi tektokan harga ini hanya sampai di sini aja. Antara 13800 sampai di 13190 seperti itu. Ketika harga ini bisa break 13800, maka target terdekatnya adalah di 14375 ya kan saya. 13375. Oke, jadi situ. Nah, jadi ini merupakan areanya karena ini berdekatan dengan Fibonacci 618 juga. Ketika ini terjadi, maka harga memang masih wajar naik karena di sini kita lihat secara dominan ini kan dia masih tren bearish nih. Jika kita lihat ke belakang, trennya masih bearish dan sekarang dia mulai perlahan naik. Tapi di sini kita di candle H4 kita melihat higher low dengan lower low yang bisa dibilang sama seperti itu. Karena di sini terlalu banyak ada rejection kemarin. Jika teman-teman lihat di sini di tanggal 30 November inilah pada saat the Fed itu, Jerome Powell itu menyatakan bahwa tapering akan dipercepat seperti itu. Inilah menyebabkan harga langsung dibanting jauh ke bawah, tetapi harga perlahan mulai dibalikkan lagi secara normal oleh market. Dan semenjak hari itu pergerakan pasar mulai kacau sampai akhirnya NFP kemarin. Di NFP kemarin pun datanya tidak bagus kan, seperti saya bahas di video kemarin, yaitu dimana NFP-nya jelek, lalu pendapatan per jamnya jelek, tetapi tingkat pengangguran itu berkurang, which is itu bagus kan. Nah seperti itu, makanya dari pergerakan harga di euro dolar ini sedikit kacau, bisa saya bilang seperti itu. Tapi kalau saya turunkan ke H4, ke H1, di H1 di sini dia memang tidak terlalu banyak ada gini ya, ada pergerakan. Mungkin di sini lebih seperti ada symmetrical triangle di sini. Itu dimana atasnya di sini trendline-nya dan kemudian di bawah ini juga ada trendline-nya. Jadi patokannya nanti di candle H4 yang lebih bagus ya. Karena kalau kita lihat di sini ketika di candle 1 jamnya dia close di bawah, harga kemudian dibanting lagi sekali ke atas. Jadi ini berhati-hati. Jadi saya sih prefer untuk candle H4 ini bisa close di bawah trend line. Nanti harga baru bisa dia bergerak turun sampai ke bawah seperti itu.
Karena kalau saya rasa Euro USD ini masih bisa bergerak turun jauh ke bawah. Seperti itu. Untuk support dan resisten, kita memang masih ada di area yang kuning di 13190 dan terjauhnya di 13800 seperti itu. Nah, untuk yang buy, posisi buy ya. Posisi buy ini hanya berlaku pada saat anggap aja di sini trendline atas ini berhasil di breakout. Ketika trendline atas ini berhasil di breakout, teman-teman bisa buy dengan target terdekat ke sini dengan stop lossnya yang harusnya itu ada di supportnya, seperti itu. Karena kalau kita lihat ini risk rewardnya adalah 1:1 sebenarnya. Stop lossnya 45 pip dan sedangkan take profitnya adalah 61 pip, seperti itu. Karena untuk buy sih saya prefernya ketika level 13.800 ini di breakout, maka target terdekat adalah di 14.355. Jadi teman-teman bisa open di sana dan stop loss itu dekat aja di bawahnya ini. Seperti ini. Jadi dengan stop loss dengan cuma 17 sampai 20 poin, teman-teman bisa take profit jauh sebesar 50 poin. Seperti itu. 50 pip seperti itu, maaf. Jadi lebih baik ini sih untuk yang trading buy ya. Karena kalau saya lihat range daripada Euro USD ini dia terjebak antara resisten terjauh di 13.800 tadi sampai di resisten sekarang di 13.190 dan support terdekat ada di 12.650 seperti itu. Dan juga di sini pergerakan dari candlenya ini sedikit kacau bisa saya bilang seperti itu. Oke, jadi ini saja untuk analisa dari Euro USD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan yang ingin mengikuti trading plan-nya ini dipersilahkan. Di sini saya tidak memaksa untuk mengikuti trading plan ini. Dan semoga apa yang saya berikan dapat menjadi acuan tepatnya bagi teman-teman yang ingin melakukan trading di Euro USD tentunya. Semoga menghasilkan profitnya maksimal dan saya harap semoga teman-teman banyak belajar juga dari video-video teknikal yang saya berikan. Seperti itu. Jika teman-teman ada saran maupun ada pair apa yang ingin dibahas di analisa teknikal berikutnya, silakan teman-teman langsung ke kolom komentar. Silakan ke sana ketik pair apa yang ingin dibantu analisanya di analisa teknikal minggu depan. Oke, sekian saja untuk analisa teknikal Euro USD pada minggu ini. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye bye.